Selamat malam Ibu Ridho dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gudang data dan visualisasinya. Yang pertama yaitu gudang data. Di sini kita akan mencoba membangun sebuah gudang data dimulai dari membuat tabel dimensinya. Tabel dimensi yang pertama yaitu dimensi cabang. Dimensi cabang adalah sebuah tabel baru yang akan dibuat menggunakan data dari 3 tabel pada database P-Minimart, yaitu tabel cabang, tabel kota, dan tabel provinsi. Cara membuatnya yaitu pertama-tama menggunakan stream lookup untuk menggabungkan tabel kota dan tabel cabang. Lalu hasilnya digabungkan lagi dengan tabel provinsi. Langkah selanjutnya adalah menggunakan seleksi kolom untuk memilih kolom mana yang nantinya akan disimpan ke dalam database baru. Terakhir adalah proses output, yang pada gambar ada 2 proses. Pertama, dim cabang yang akan melakukan output ke database atau dengan kata lain menyimpan ke database yang baru. Dan yang kedua adalah output di Excel. Itu digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah file Excel. Tabel dimensi yang kedua adalah dimensi produk. Dimensi produk adalah sebuah tabel baru yang akan dibuat menggunakan data dari 2 tabel pada database P-Minimart, yaitu tabel produk dan tabel kategori. Cara membuatnya yaitu pertama-tama menggunakan stream lookup, lalu menggabungkan tabel produk dan tabel kategori. Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi kolom untuk memilih kolom mana yang nantinya akan disimpan ke dalam database baru yang telah dibuat. Terakhir adalah proses output, yang pada gambar ada 3 proses. Yang pertama yaitu tabel output dan tabel produk yang akan melakukan output ke database atau dengan kata lain disimpan ke dalam database yang baru. Dan yang kedua adalah Microsoft Excel Writer untuk menyimpan data ke dalam sebuah file Excel. Yang ketiga adalah tabel dimensi waktu. Tabel dimensi waktu adalah sebuah tabel baru yang dibuat dengan mengenerate 40.000 tanggal dari tahun 1950. Lalu akan dibagi menjadi beberapa periode waktu, antara lain tahun, kuartal, bulan, dan hari. Selanjutnya adalah proses output, yang pada gambar ada 2 proses. Proses yang pertama yaitu table output yang akan melakukan output ke database atau dengan kata lain menyimpan ke dalam database yang baru. Dan yang kedua adalah output to Excel untuk menyimpan data ke dalam sebuah file Excel. Tabel dimensi yang keempat yaitu dimensi karyawan. Dimensi karyawan adalah sebuah tabel baru yang akan dibuat untuk menyimpan data dengan menggunakan data dari 2 tabel pada database P-Minimart, yaitu tabel cabang dan tabel karyawan. Cara membuatnya yaitu pertama-tama menggunakan stream lookup untuk menggabungkan tabel karyawan dan tabel cabang. Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi kolom untuk memilih kolom mana yang nantinya akan disimpan ke dalam database yang baru. Terakhir adalah proses output, yang pada gambar ada 2 proses. Itu yang pertama dim karyawan yang akan melakukan output ke database atau dengan kata lain menyimpan data ke dalam database yang baru. Dan yang kedua adalah output to Excel yang akan menyimpan data ke dalam sebuah file Excel. Tabel yang terakhir adalah tabel fakta penjualan. Tabel ini dibuat dengan menggunakan data dari
keempat tabel dimensi yang telah dibuat tadi, dan juga ditambah dengan satu tabel, yaitu tabel harga harian pada database P minimal. Kemudian dilakukan string lookup untuk menggabungkan tabel satu persatu. Lalu nantinya seleksi kolom dilakukan untuk memilih kolom mana yang nantinya akan disimpan ke dalam database yang baru. Terakhir adalah proses output, yang pada gambar ada dua proses, yaitu yang pertama tabel fact penjualan yang akan melakukan output ke database atau menyimpan data ke dalam database yang baru. Dan yang kedua adalah text output yang digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah file teks. Lalu selanjutnya adalah visualisasi. Yang pertama yaitu visualisasi tentang pembelian produk di berbagai provinsi. Di sini saya akan menampilkan visualisasinya berdasarkan kategori produknya. Yang pertama yaitu pada kategori buah. Dapat dilihat di sini bahwa pembelian di setiap provinsi memiliki angka yang cukup tinggi, sehingga menandakan bahwa semua produk pada kategori buah dapat terjual dengan baik. Begitu juga dengan kategori makanan dan minuman. Sini kita melihat bahwa tidak ada produk yang memiliki angka pembelian yang rendah, sehingga dapat dipastikan bahwa semua produk terjual dengan baik. Dan juga pada kategori sayur-sayuran, semua produk memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Visualisasi yang kedua adalah total penjualan oleh karyawan di masing-masing cabang. Dapat dilihat pada gambar bahwa hampir semua karyawan menjual produk dengan total penjualan yang hampir sama, yaitu di angka 70.000 sampai 80.000. Namun berbeda dengan Natali. Di sini Natali Menawan menjual 2 kali lipat dibanding dengan karyawan lainnya. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apa strategi penjualan yang dipakai oleh Natali, dan apakah strategi yang digunakan Natali ini dapat diterapkan pada karyawan lain sehingga karyawan lain dapat menjual produk sebanyak yang dijual oleh Natali. Visualisasi yang ketiga yaitu total penjualan oleh karyawan di berbagai provinsi. Dapat dilihat pada grafik bahwa ada 3 provinsi yang mendominasi penjualan produk, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dan juga dapat dilihat di sini bahwa karyawan dengan total penjualan terbanyak yaitu dengan nama Cahya Terang. Lalu disusul di tempat kedua oleh karyawan dengan nama Erik Jagat. Ini menandakan bahwa penjualan di ketiga provinsi tersebut cukup baik dan stabil. Visualisasi yang ketiga yaitu total harga produk berdasarkan kategori. Di sini pada kategori yang pertama yaitu kategori buah, apel menempati posisi pertama dengan total penjualan 3.900.000
187 tiga Apple menempati posisi pertama dengan total 3.187.095.930. Lalu yang kedua adalah kategori sayuran dan minuman. Di sini yang memiliki total harga tertinggi adalah mie instan, yaitu dengan total 5.722.133.290. Lalu kategori yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Di sini yang memiliki total harga tertinggi yaitu bawang merah dengan total 642.321.630. Lalu di sini visualisasi yang kelima adalah provinsi letak karyawan pada berbagai provinsi. Di sini kita dapat melihat bahwa grafik dengan warna biru menandakan bahwa karyawan tersebut berada di DKI Jakarta. Lalu dengan warna merah menandakan bahwa karyawan tersebut berada di Sulawesi Selatan. Dan warna orange menandakan bahwa karyawan tersebut berada di Jawa Timur. Di sini ada dua hal unik yang didapatkan, yaitu yang pertama ada satu karyawan yang tidak memiliki tempat. Ini bisa disebabkan oleh data yang kurang baik atau pada datanya belum diisi tempat di mana ia bekerja. Lalu yang kedua adalah karyawan dengan nama Christina Damai memiliki dua tempat bekerja di provinsi yang berbeda. Ini juga menandakan bahwa data ini kurang baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.